sahabat PSW lagi ngapain nih nah hari Sabtu? Pasti hari Sabtu itu banyak yang lele ya, karena kita di rumah aja. Ada yang balas dendam tidur, misalnya tidurnya kurang, ada yang lagi beres-beres rumah, kalau yang ibu-ibu nih masak gitu ya, yang hari-hari udah nggak bersih-bersih di dapur, ada yang lagi nonton Netflix maraton, balas dendam nih kalau lagi hari kerja banyak terganggu sama Zoom meeting ya. Jadinya sekarang adalah waktunya buat melakukan yang kita senang. Harus dong melakukan yang kita senang ya kan, karena kehidupan jalan terus, setiap hari kita sibuk walaupun jangan pandemi di rumah, tapi tetap lah ya, maksudnya kita juga perlu waktu istirahat kalau lagi weekend. Kebetulan saya di rooftopnya saya sudah saat ini, untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol sama sahabat saya kita. Hari ini kita kebetulan ngobrol dengan Ajeng Hendarmin yang sudah ada di sini, tinggal tunggu terkoneksi. Yang sangat produktif, super sibuk, dan super seru. Makanya kita ajak Ibu Ajeng. Selamat sore. Hai, Jeng. Kumaha, Cek? Damang, sehat. Damang, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kelihatan ya? Muka aku kelihatan? Aku mau nanya dulu, kelihatan tapi kamu kenapa kinclong banget sih abis perawatan muka ya, kayaknya kok seger banget sih. Aduh. Bu Ajeng, kenapa Ijah langsung kukuran aja cepet. Tapi hari ini ya Ijah nyonyah loh, nggak sesuai sama judul. Judul kita Ijah kenapa kamu nyonyah? Ayo, kamu nggak sesuai judul ya, gimana ini? Nah, itulah hebatnya kita. Sebenarnya kita tuh Ijah, tapi kita ukurannya tetap harus prima tampilannya. Iya, prima, betul. Bukan cuma air mineral ya, bisa mereknya prima, tapi Ijah juga bisa prima seperti layaknya nyonya ya. Hari ini ya, udah pada kepo loh, Jeng. Karena judul kita itu kan keluarin ini ya, seberapa ijahkah kamu? Keluarkan ijah meter gitu kan. Jadi benar-benar orang ini mau ngomongin apa sih, agen pembantu apa gimana sih kok ijah meter? Tapi kalau misalnya mungkin ada temen yang nanya ngomongin ijah, tunggu, lo tuh pada mau share ini nggak sih, penyalur apa gimana gitu nggak sih? Begitu. Iya benar. Tapi sebenarnya sih gini, di dalam diri kita masing-masing ya pasti ada jiwa ijah tanda kutip. Jiwa ijah tanda kutip itu adalah yang sukanya melakukan yang biasanya Ijah lakukan ya. Jadi mengabdi gitu ya, Jeng ya, mengabdi, betul. Ngurusin, taking care gitu ya. Pokoknya yang bagian yang beres-beres, yang pokoknya yang heboh lah ya ceritanya gitu ya. Lo nih kan ceritanya kalau gue kenal lo ya, lo tuh kan gak bisa diem ya, bener ya, gak bisa diem ya. Gak bisa diem. Ini sahabat PSW kita yang udah pada seru nih, rame nih ya, coba ya kita lihat ya sahabat PSW kita sore ini udah rame loh. Halo semuanya sahabat PSW yang sudah mau ngobrol sama saya dan Ajeng Hendarmin. Lo kan katanya orangnya nggak bisa diem ya, Jeng. Ada yang nanya loh, Jeng. Gini, Jeng, pertanyaannya. Ajeng, ini kalau tidur matanya merem full apa cuma separoh doang? Soalnya kayaknya ya, lu tuh dalam tidur aja produktif. Jangan-jangan tuh kalau tidur cuma merem separoh atau seperempat gitu ya, nggak full matanya tertutup. Bener loh. Aku tidurnya tuh merem. Tapi emang kadang mimpinya aja mimpi project. Wih, sedap bisa mimpi project ya. Bu Ajeng, kamu tuh produktif sekali beneran asli. Karena kayaknya baru-baru ini kalau nggak salah nih, Ajeng cerita lagi sakit, tapi tetep loh di tempat tidur jawabin WA, ada meeting, itu. Pokoknya lu tuh, aduh ini deh, inspirasi sahabat PSW banget deh, buat yang suka itu ya, maksudnya lagi lelah gitu ya, up and down di pekerjaan, ataupun ibu rumah tangga gitu, yang kerjaannya biasanya kalau ibu rumah tangga, gimana Jeng? Nggak beres-beres sih Jeng? 24 jam baru dicuci piring udah masak lagi buat berikutnya gitu ya kalau ibu rumah tangga ya selalu. Itu selama PSBB tuh misteri yang belum terjawab sih buat gue, kenapa misteri belum terjawab habis gitu ya. Besok kayaknya pakai daun aja kali ya makannya ya, biar gak usah cuci piring ya. Bener-bener pakai daun, gak usah cuci piring, ramah lingkungan lagi. Terus sustain, dijadiin kompos bisa. Kayaknya good idea sih, besok gue bikin aja kayak gitu ya. Piring dari daun ya, Bo. Jeng, ini ngobrol soal nggak bisa diem ya. Kan kondisi diri sekarang itu lo kan ya gimana ya, namanya bukan cuma lo lah, semua orang juga nggak bisa beraktivitas normal seperti biasa gitu kan. Lo model yang ini nggak sih?
ya kadang-kadang kebawa baper-baper gitu loh. Jadi yang sedih-sedih yang kayak ya gitulah Jeng, biasa ya kita ibu-ibu kan ya kalau udah lagi lelah, lagi kondisi yang kayaknya kita bener-bener lagi kurang ideal gitu ya. Kayaknya kurang sabaran gitu Jeng, kebawa baper kayak itu film Korea yang lu suka nonton. Iya betul betul betul. Kebawa baper Kebayang. nggak? Cerita dong. Kalau baper sih, baper nggak ya? Baper sih, fix sih baper sih Baper ya? sebenarnya. Cuma Bener memang ya? akhirnya justru selama pandemi ini di situasi kayak ini kan kayaknya kan semua orang kan pasti melo-melonya ada. Tapi silver liningnya adalah gue jadi berhasil lebih bisa memilih prioritas. Jadi, oke. jadi akhirnya gue dalam memprioritaskan sesuatu tuh jadi lebih bisa gitu akhirnya sekarang. Nih yang mana duluan nih gitu kayak dalam banyak hal deh kayak dalam ini mungkin agak ekstrim kali ya, tapi contoh prioritas gue adalah kan anak gue ada 2 nih, yang satu udah kelas 8, yang satu baru kelas 1, baru masuk SD. Nah, prioritas perhatian gue untuk sekolah, memperhatikan itu justru ke si kakak. Si teteh ini lebih gue perhatiin kayak attendance dia di sekolah, terus tugas-tugasnya dia dibandingin si ade. Karena si ade prioritas gue adalah anak kelas 1 di umur dia, yang penting dia bisa calistung. Gitu. Baca, tulis, hitung, terus ditambah karena sekolahnya sekolah agama, ya udah dia tambahannya apa? Harus bisa ada hafalan doa, ngaji, udah gitu aja. Tapi gue nggak terlalu pusingin masalah attendance dia, masalah PR yang nggak kekejar gitu. Gue pelan-pelan aja yang ngikutin, karena kalau dua-duanya gue kejar, sementara gue tipe orangnya sebenarnya pengennya pasti kita kayak tipe sama ya, pengennya beres kan. Lo kayaknya sikat semua bisa, gitu ya. Sikat semua, kayaknya kalau nggak beres, nggak rapi tuh nggak bisa gitu kan. Iya, benar. Kalau gue di masa pandemi ini seperti itu, akan sangat tidak sehat buat gue, buat anak-anak gue, dan akhirnya semuanya nggak kepegang. Karena gue nggak tahu sih ya, tapi kayaknya justru selama sekarang ini kerjaan kita tuh malah tambah banyak, tambah ijah. Gue kadang ngerasa tambah ijah ya? Kadang tambah ijah. Gue ngerasa gue tuh ijah banget tuh, bener-bener ada gitu ya masa kalau lagi work from home, gue menyadari, gue tuh belum pasang lipstick loh, belum pasang alis gitu. Jadi gue ngerasa, kok gue kumel banget sih kadang gitu, nggak sehat. Jadi akhirnya gue tapi hari ini nggak kumel, Jeng, cantik Lisa. Makanya hari tadi gue bilang nggak sesuai judul, kamu mah nggak sesuai, kamu hoax ya judulnya, kamu bilang Ijaz padahal kamu nyonya, sebenarnya nggak sesuai. Ini kita menyapa sahabat Faisal kita ya. Ada Mas Alvin, ada Mbak Mela, ini ada nyokap gue yang bilang, halo Ajeng, semangat anakku katanya. Nyokap gue tuh di Bandung loh, Jeng. I haven't seen my mom for almost 8 months sekarang. Gue tuh belum ketemu nyokap gue, udah mau 8 bulan. Bertemu hanya di layar, gue WhatsApp, tapi ya itu silver lining. Jadi gue menemukan sekarang tuh gue punya, out of topic dikit ya, gue kalau sama nyokap itu, gue setiap hari video call. Jadi gue malah tahu nyokap gue makan apa, gue malah lebih tahu detail nyokap gue ngapain itu, karena setiap hari tuh gue video call. Jadi malah gue pikir ya udahlah, kayak lu bilang ya, maksudnya kita sesuaikan aja. Dan emang tadi gue seneng banget statement yang lu bilang, priority. Karena nggak bisa, lu mau istilahnya semua mau lu kerjain, dan lu akhirnya di sini nggak beres, di situ nggak beres, ya kita frustasi ya, Bo, kayak gitu ya. Jadi mending tahu diri aja, kita prioritas ya, Jeng. Tadi Ajeng cerita soal malah lebih prioritas sama kakak, karena mungkin kondisinya lo ngerasa ya udah adenya sebenarnya bisa kok dilepas dulu gitu ya, Jeng, nggak nggak, karena anak kelas 1 SD apa sih yang harus dibisain gitu kan, beda sama anak kalau SMP kan. Gue kalau dulu kelas 1 SD mah bisanya jajan sama main, Jeng, nggak bisa yang main-main. Prioritas hidup gue itu ya waktu gue kelas 1 SD makanya akhirnya gue pikir maksudnya di Eropa pun anak kelas 1 SD juga belum ada lah tuntutan pendidikan yang gimana-gimana banget. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Oh, love you anakku. Nih, ini juga nih nyokap gue nih. Ini silver lining masa pandemi loh. Gue ngerasa nyokap gue tiba-tiba bisa Instagram, Jeng. Tadinya nggak punya, terus bikin. Karena mau nonton IG Live PSW katanya, pengen nonton anaknya. Jadi punya Instagram sekarang, bisa Instagram Live. Dan pasti benar deh, banyak dari kita yang kalau dulu komunikasinya mungkin cuma nungguin ketemu. Kalau sekarang karena nggak ketemu kan kita jadi lebih ekspresif dalam. Kalau dulu kan korespondensi menulis surat ya, kita kan di dulu. Kalau sekarang kan lebih ekspresif dalam berkomunikasi, kayak di WhatsApp.
ya itu suka ngirim foto, misalnya nggak video call tapi pasti kayak ngirim foto, centang nih makan siang hari ini, terus bercerita kayak gitu. Itu terus gue suka message anak gue juga jadinya sambil pantau-pantau gitu. Ya bener sih, gue silver liningnya lebih ekspresif sih jadinya. Iya benar-benar. Jadi abis lagi-lagi banyak kerjaan banget kan, semua kerjain. Jadi kayaknya kalau di sela-sela, ini kayak gini nih gue nih, misalnya lagi live kayak gini, gue jujur aja laptop nih kebuka di depan gue, nggak kelihatan sih ya tapi ini itu ada laptop. Waduh. Jadi screen laptop WhatsApp tuh yang suka kebuka kalau gue di sini. Jadi kalau misalnya ada kerjaan ada apa tetap kepantau. Nah gue kalau di kantor pun juga gitu kerja. Jadi kayak gini nih setelannya laptop nih, handphone. Jadi kalau misalnya di sini gue harus ada Zoom atau ada Google Meeting gitu, nah di sini nih gue tetap bisa lihat gitu. Jadi kalau anak-anak ngabarin atau apa, berkomunikasi, gue multitaskingnya jadi bisa semua gitu nih. Si Ijah nih merasa bagian itunya terpuaskan. Terasa. Meronta-ronta ya jiwa keijahan ya. Pokoknya kalau ngelihat kayaknya di mana mesti ngapain tuh jiwa Ijah tuh keluar ya. Jadi langsung gurita ya, jang tangannya bisa kesini. Benar-benar ngurusin ini itu kayaknya seneng aja gue emang kadang gue juga kalau di kantor gitu kadang suka refleksnya kayak gue suka bercandanya, jadi kalau ngangkat telepon atau balas WhatsApp tuh udah kayak call center gitu. Yes, ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi selalu mau membantu ya kalau Bu Ajeng ya. Jadi Bu bantuin saya dong Bu, nyuci piring saya Bu di rumah Bu, piring saya masih banyak. Itu telepon Bu Ajeng ya. Sebuah mentalitas yang ijah sekali ya. Tapi bikin gue tenang. Tapi sebenarnya gini Jeng, mungkin sahabat PSW yang lagi dengerin kita ya, yang ibu-ibu juga kayak kita berdua nih, ibu-ibu, mungkin membenarkan sebenarnya di diri setiap orang tuh ada ijahnya loh, yang mengabdi, yang emang pengen beresin masalah, kalau ada barang kotor mau dibersihin gitu ya, istilahnya ada barang jatuh mau diangkat, pokoknya pasti ada jiwa itu kan sebenarnya. Tapi mungkin tadi gue tertarik banget sama statement lu bilang priority, karena kalau lagi zaman kayak gini nggak ideal gitu ya, lagi zaman pandemi kayak gini emang pinter-pinternya kita kalau semuanya mau dikerjain dan akhirnya lo tidak happy juga dengan hasilnya, kan akhirnya ujung-ujungnya nggak tercapai juga tuh ya happy gitu kan. Jadi bawaannya nggak puas juga kan, akhirnya kan jadinya nggak seperti yang lu harapkan gitu. Iya, padahal itu penting banget kan sebenarnya. Sebenarnya kan karena akarnya tuh gini, pada dasarnya perempuan tuh kan emang itu nature-nya perempuan kan, pengen ngurusin, pengen menolong. Itu nature-nya perempuan, bukannya gender bias atau gimana, tapi menurut gue tuh nature-nya perempuan. Nah, keinginan kita untuk melakukan itu di sisi lain tuh karena itu adalah nature-nya tadi itu yang bikin kita happy kan, at your service tadi itu. Kamu perlu apa, kamu mau apa gitu kan, sama anak-anak aja kita suka kayak gitu, kamu mau makan apa gitu. Kita refleks kita yang seperti itu tuh bikin happy kita. Nah makanya menurut gue memang perempuan tuh kalau lagi-lagi ya, kalau nature-nya udah seneng seperti itu, kalau tidak bisa menentukan skala prioritas, itu bisa bahaya memang. Karena akhirnya kita ijah yang harusnya ijahnya happy, ini ijahnya jadi terlalu ngijah banget gitu. Kan gitu kan sebenarnya tujuannya bikin happy, tapi malah jadinya kita malah habis sendiri gitu. Kita jadi terinjak-injak dengan bukan kejatuhan kebanyakan urusan lah jadinya gitu. Padahal sih nggak apa-apa ngurus-ngurusin juga, atau tadi itu set aja prioritasnya, hari ini mijahnya mau ngapain. Nah sebenarnya level of mijah tuh kan banyak ya, maksudnya di satu sisi ada yang tipenya apa aja diurusin, terus ada yang apa aja bantuin, tapi ada juga yang kayak lo sama gue berkarya gitu urusannya. Banyak loh, maksud gue yang masih muda-muda juga gitu ya, yang ini kan kalau kita mungkin skalanya emak-emak gitu ya punya anak, tapi yang muda-muda pun ada loh tipenya yang seneng ngambil kerjaan banyak gitu kan. Kayak freelancer deh, sekarang kan milenial banyak yang memilih freelance, nah itu ngambil kerjaan banyak banget gitu. Nah satu sisi mungkin itu satisfying gitu kan kalau ketika bisa nyelesain, tapi sebenarnya ya tadi itu keinginan kita untuk mengerjakan banyak hal, kalau kita nggak barengin dengan prioritas ya susah juga gitu. Ada banyak deh kayak ada tuh dulu adalah salah satu kenalan gue, anak milenial, dia di saat bersamaan dia bisa running 4 bisnisnya dia. Waduh, hebat banget ya. Terus tapi milenial ya, Jeng?
milenial, masih belum jompo sih, masih bisa duduk tegak gitu, nggak harus nyender. Tapi dia, nih maksudnya kita berdua ya harus nyender ya. Iya, kita berdua nih harus ada senderan gitu. Maksudnya dia tuh bisnisnya tapi beda-beda loh, dari mulai apa ya, bisnisnya tuh cucian mobil, terus ada yang kuliner juga, terus ada apa kayak advertising agency gitu, sama satu lagi masih nerusin bisnis keluarga apa gitu loh, toko kelontong. Kalau nggak salah gue lupa deh. Pokoknya sebanyak itu dia kerjain, jadi benar-benar kayak semua dilibas sama dia. Cuma ya itu gitu, karena dia memang happy, dia tahu prioritasnya dia. Terus gue tanya kan, kalau di milenial, kalau lo apa sih prioritasnya gitu? Kalau gue kan prioritasnya ya yang ya udah apa nih yang lagi aman aja gitu, prioritasnya buat gue benar-benar. Kalau dia jawabnya datar banget gitu, dengan jujur, cuan. Prioritasnya dia cuan. Jadi dia bilang, tapi gue juga loh, Jeng, prioritas cuan loh, Jeng. Cuan prioritas loh sebenarnya. Jadi dia tapi bukan hanya cuan gitu loh ya, bukan hanya cuan, tapi cuan prioritas. Dia benar-benar dia mengaturnya gitu ya, Reca. Dia lihat dari 4 yang gue jalanin, yang mana yang cuannya paling gede, maka gue akan lebih bela-belain yang itu untuk dari skala waktu. Kalau yang lain, ya udah harus bisa dikorbanin. Hey Mbak Ida, thank you udah join. Ih kangen deh ya. Ada Mbak Ida ya, Mbak Ida. Iya, ada Bang Semi, ada Mbak Monica. Saya kangen banget. Ada Mbak Biona juga. Hai semuanya. Aduh kangen ya sebenarnya. Tapi seneng loh Jeng. Gue sih karena ada acara Sahabat PSW ini ya, dan kebetulan bantuin jadi host. Jadi gue punya sumber kebahagiaan sendiri. Setiap kali live itu gue lagi kondisi gimana pun ya, lagi males, lagi ngantuk gitu ya, jam segini ya, biasanya kan jam-jam leyeh-leyeh gitu. Tapi semangat mau ketemu elu gitu, seolah-olah kan kita kayak sebelahan ya Jeng, lagi ngopi, lagi ngobrol gitu. Tapi dengan teknologi kita di tempat masing-masing ya, nggak ketemu, nggak sebelahan. Tapi itu nggak mengurangi excitement gue tahu hari ini mau ngobrol sama Ajeng dan sahabat-sahabat PSW lainnya. Jadi ya seneng aja gitu, karena pasti setiap hari ada aja yang baru, yang inspiratif, yang nggak kepikiran gitu. Yang tadi Ajeng bilang priority itu luput loh dari ini saya, dari apa namanya, dari pemikiran gue. Sebenarnya kadang oh iya ya, balikin aja ke prioritas, dan nggak perlu juga kan semuanya mesti beres semua gitu ya. Lihat aja tadi kalau temennya Ajeng, lihat dari cuan, skala prioritasnya, atau misalnya kalau hal lain dilihat dari sisi lain gitu ya, apa yang dia menjadikan dia jadi priority gitu kan, apakah misalnya time frame-nya atau apa namanya, jenis hubungannya ya, kalau sama human relation gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Jeng, gini ya, kepikir ya, lo tuh kan nggak bisa diem ya, dari tadi ya gue menurut dulu nggak bisa diem, tapi lo emang nggak bisa diem. Lagi zaman corona gini ya, kan kadang ada juga yang harus offline ya, mau nggak mau. Karena walaupun mungkin lu juga prioritas dong, kalau nggak perlu gue juga nggak mau keluar rumah kan gitu ya, semua orang juga begitu. Terus apa namanya, kalau terpaksa nih Jeng, kan ada beberapa dari kita yang memang jadinya pakai transportasi publik. Apapun alasannya ya, misalnya memang lebih praktis atau rumahnya lumayan jauh dari tempat yang dituju dan sebagainya. Itu kan sebenarnya jadi faktor nggak bisa milih lah, udahlah harus transportasi publik gitu ya. Lo kalau lagi zaman pandemi gini ya, selebay apa lo kalau pergi pakai transportasi publik? Misalnya apa ya, kalau bawa hand sanitizer, lu bawanya banyak bawa segalon, ya nggak segalon sih, coba maksudnya lu gimana sih ngeprotek diri lu, karena kan itu juga kadang kita nggak bisa milih ya Jeng, kayak gitu-gitu tuh ya udah gitu kan, yang bisa kita lakukan memang kita mengadjust level ke waspadaan kita, atau tadinya misalnya kita anggap nggak perlu, ternyata harus begitu, lebih bersih, lebih hygiene, lebih. Kalau lu gimana sih, soalnya mungkin sahabat PSW banyak nih yang mobilitasnya tinggi kayak Ajeng loh. Kalau gue kan dari bulan Juni tuh udah ada jadwal work from office-nya kan, meskipun ganti-gantian. Nah, kalau pas harus ke kantor yang di Sudirman, itu gue memilih naik MRT tetap. Iya. Nah, ada tuh sebenarnya di Instagram gue, di feed tuh ada, gue tuh pakai coat panjang yang ada hood-nya. Terus gue pakai masker pasti ya, terus pakai kacamata, nggak pakai face shield sih, tapi pakai kacamata. Udah kayak gitu. Terus emang kalau dari dulu sebelum pandemi itu gue emang nggak pernah megang apapun di tempat umum. Dari zaman sebelum pandemi, dari dulu. Iya, udah good habit zaman, ya berarti ya. Iya, emang dari sebelum ada MRT deh, gue harus naik Transjakarta gitu dulu misalnya.
itu gue tuh kayak punya postur gerakan trik khusus yang membuat gue nggak perlu pegangan di transportasi umum. Oke. Ya. Itu kayak udah by default di gue dulu, karena gue emang nggak pengen pegang gitu, meskipun dari dulu udah bawa hand sanitizer kemana-mana, tapi gue tuh selalu proteksinya kayak gitu. Nah, ditambah sekarang ada pandemi, makinlah gue pasti tuh pakai topi, pakai apa segala macam. Terus kayak kalau gue harus kepepet banget nih, gue harus naik bokar, naik ojol mobil gitu ya. Pernah kejadian begitu mobilnya datang, gue bilang dulu, Pak, kan pasti gue pesannya udah yang pakai proteksi tuh, yang mereka udah pakai plastik gitu. Terus gue bilang lagi sama dia, Pak, saya semprot dulu ya. Jadi gue semprot dulu, gue diemin berapa lama, terus baru gue masuk ke dalam, terus bersih-bersihin lagi. Dan kadang gue bawa baju ganti, jadi begitu sampai di tempat tujuan, ganti ya bajunya ya? Iya, gue ganti baju atau minimal si coat outer gue lepas, terus gue semprot-semprot dulu baru gue taruh. Itu emang proteksi gue emang agak lebay sih, tapi menurut gue sih bebas aja sih orang tuh. Gue tuh udah di level yang agree to disagree sama pendapat orang yang seperti apapun, tapi pada prinsipnya gue akan menjaga diri gue sendiri aja, terserah, nggak apa-apa. Kalau orang lain misalnya nggak mau jaga dirinya, ya udah nggak apa-apa, tapi gue akan menjaga diri gue dan cara gue begitu. Dan buat gue siapapun metodenya kayak gimana pun tuh nggak lebay. Ada orang ada juga kok, gue banyak kok sebenarnya lihat gitu, kalau misalnya di MRT tuh orang pakai masker, pakai face shield lagi, ada yang pakai sarung tangan, itu banyak banget gitu. Jadi menurut gue sih zaman sekarang ya, apalagi kalau sifatnya untuk proteksi diri sendiri, nggak ada yang lebay sih, nggak apa-apa. Gue bilang nggak apa-apa kok, ibu bener deh. Jadi apalagi kalau ibu-ibu jangan tinggi, tuh. Silahkan. Nah tuh, tapi ada dua hal tuh yang bisa dicontek sama dari Ajeng tadi. Gue tertarik banget waktu lo bilang lo dari sebelum pandemi aja udah nggak suka pegang-pegang. Jadi sahabat PSW nih, camkan ya, gak usah pegang-pegang. Lihat boleh pegang jangan gitu ya, Jang. Ya udah, itu bener loh prinsipnya, lo nggak usah pegang-pegang, karena sebenarnya pandemi ataupun tidak pandemi harusnya udah sadar juga sih kalau di tempat umum atau di tempat publik itu kan dipegang oleh banyak orang. Jadi kalau nggak perlu juga nggak usah dipegang, karena sebenarnya banyak tidak baiknya gitu ya. Jadi kayak kalau udah jadi habit kan sebenarnya walaupun nanti nggak pandemi juga jadinya lebih bersih aja gitu ya, Jem. Betul banget itu. Yang tadi tuh mungkin iya, poin penting tadi juga yang nggak kepikiran bahwa bekal itu, Jeng. Jadi tadi mungkin kalau sahabat PSW bertanya nih, kalau di transportasi publik kayak gimana, ya udah be ready aja kayak Ajeng, udah punya semprotannya, punya baju ganti, jadi whenever you feel necessary, ya udah bisa dibersihin dulu. Terus kita ngerasa kita kotor mau ke suatu tempat, misalnya udah nyampe di kantor atau gimana, ya udah bisa dilepas atau malah bisa ganti baju gitu ya, Jeng. Jadi jangan ribet ya, sebenarnya bisa kita siasati dengan yang nggak susah, tapi ya kita lebih aman sebenarnya. Iya betul, pokoknya standarnya ya untuk diri sendiri aja, nggak usah mikirin orang kan. Yang aku agak sedih tuh ya, sekarang tuh masih ada orang yang juga tuh nggak enak, kayaknya lebay banget gitu, nggak enak gue sama orang. Ya kenapa nggak enak, orang lagi begini, nggak apa-apa lagi. Kenapa lo mesti nggak enak sama orang, misalnya gitu kan, kayak aduh gue nggak enak, gue pakai masker, pakai face shield, kayaknya gue gimana banget. Takut dibilang lebay gitu ya, Jeng? Takut dibilang lebay, seolah-olah kayak dia mau nularin gue. Lah, pikiran lo jangan gitu, pikiran lo justru lo bilang sama dia, gue itu justru nggak mau, kalau gue yang nularin ke lo gimana, mendingan gue proteksi gitu loh, maksudnya nggak apa-apa lagi. Iya. Setuju. Oke. Kita ini ya, apa namanya, banyak pelajaran nih dari Ajeng, udah di note semua nih. Jeng, tapi ya ngomong-ngomong ya, kita bosen sama COVID, kita mau ngomongin Korea. Soalnya aku tahu Ajeng ini adalah Miss Korea. Selain dia ini terkenal suka beres-beres, tadi kan mengakunya Ijah ya, walaupun bohong ya sahabat PSW ya, ini Ijahnya cantik kayak gini manyonya, bukan Ijah. Lu tuh kan Korea banget, Jeng. Ya nggak sih? Lu study in Korea, Ajeng tuh bisa bahasa Korea. Lu bisa masak Korea nggak sih, Jeng? Pokoknya lu Korea banget lah, gue udah tahu deh. Bisa, tuh. Jeng, ini kita halu aja dulu ya. Halu, kan kita harus positif. Tadi kata Ajeng begitu. Udah, gue ngikut nih kata lo harus positif. Kalau kita udah nggak pandemi nih, kan kita berdua sama-sama suka traveling ya. Dan lu pastinya, karena lu Korea banget, lu pasti sering banget ke Korea. Jeng, bisa bikin nggak di bucket listnya sahabat PSW dan bucket list gue juga ya. Kalau pandemi sudah berakhir, Ajeng bisa kasih hidden gem nggak? Hidden gem dalam arti gini, mungkin semua orang udah pernah ke Korea ya, maksudnya udah tahu nih yang turisti, yang mainstream lah istilahnya yang harus dikunjungi. Ajeng punya inspirasi bucket list nggak? Yang hidden gem. Jadi
seru banget tapi nggak terekspos, tapi karena Ajeng mungkin sering ya ke Korea dan maksudnya bisa bahasa setempat gitu, ini bisa jadi contekan untuk bucket list kita Jeng kalau udah selesai pandemi gitu. Nah, mungkin ada juga kali ya sahabat PSW yang masih berjiwa muda kayak gue gitu. Jadi gue loh, gue juga berjiwa muda. Ikut ya. kayak kita ya. Nah, kalau gue tuh tempat hidden gem di Seoul itu ada satu kafe kecil. Aduh, mudah-mudahan sih begitu pandemi selesai, gue kesana dia masih ada ya, bertahan ya di masa pandemi ini. Namanya tuh JB Dabang. Gue suka JB Dabang. Kenapa suka banget sama JB Dabang? Karena dia kalau pagi sampai sore itu dia coffee shop, kopinya enak. Begitu malam tuh dia live music indie. Bandnya tuh bagus-bagus banget. Nah, tipe-tipe musik yang gue suka banget gitu. Jadi gue tuh selalu kalau kesana tuh gue harus nyempetin ke situ. Nah, terus kalau gue tuh sebenarnya gini, triknya gimana sih nemuin hidden gem gitu? Kalau misalnya benar-benar itu pertanyaan gue selanjutnya. Soalnya tahu hidden gem dari mana? Kan gak lihat hidden gem itu kan juga kadang-kadang kayak gue sih jujur aja ada beberapa spot yang gue pengennya sih gue keep buat gue sendiri ya gitu kan. Dan kalau kita nggak kenal orang lokal atau kita nggak pernah kesana, gimana bisa nemuin ya kan? Nah, sebenarnya yang paling gampang itu ya adalah tourist spot. Gue selalu bilang at few hundred steps dari tourist spot aja. Misalnya gini kayak di Seoul. Di Seoul itu tourist spot itu kan ada Hongdae. Kalau mau jalan sedikit lagi dari Hongdae, dari spot yang umum biasa orang, kalau spot yang umumnya tuh orang kalau patokannya adalah subway itu adalah exit 8 dan exit 9. Dua exit itulah yang sentralnya. Coba exit yang lain. Triknya tuh gitu nemuin. Itu kan 8 sama 9. Cobain exit 1, cobain exit 2, cobain exit 3. Nah, kalau di Seoul nyobain yang exit 3, nah disitulah warga lokal berkumpul. Tamannya, tempat pikniknya, justru ketemunya di situ. Nah, gue selalu gitu, misalnya kalau gue ikut tour aja, kadang-kadang gue kan nggak selalu traveling sendiri juga. Kadang gue ikut grup tour juga, kalau gue suka seneng. Ada momennya juga gue suka males lah kalau kita pergi sama keluarga. Abis kan nature-nya ijah tadi kan, gitu. Kadang gue baru mau ngomong, lu kayaknya kalau sama keluarga lu gak liburan, Jeng. Soalnya jiwa ijahnya membahana ya. Kan? Nah, jadi kadang gue kalau misalnya udah ramean, yaudah deh kita ikut grup tour aja gitu kan, ada tour leadernya. Nah, biasanya dari spot yang dibawa, nanti gue suka misah tuh gue. Oke, silakan pada jalan-jalan aja, ntar gue misah. Itu tuh gue tambahin aja, gue jalan sedikit lebih jauh, berapa ratus langkah lebih jauh dari lokasi yang tour guide kasih tahu. Disitulah hidden gem biasanya. Gue sering banget nemuin gitu. Wah, keren nih dikasih tips sama aja. Nah, sahabat PSW nih, kita masukin ke bucket list kita, dan mungkin triknya Ajeng itu patut dicoba tuh. Ternyata nggak sesusah itu nyari hidden gem ya. Kita coba yang memang nggak terlalu jauh dari tourist spot gitu kan. Kita explore kayak tadi gang 1, gang 2 gitu ya Jeng, gang 3, gang 4 kita coba ya. Iya. Dan mungkin tadi ada 2 poin tuh. Kalau misalnya sahabat PSW ingat tadi Ajeng bilang berteman sama orang lokal, karena kalau orang lokal itu biasanya akan justru nunjukin yang hidden gem itu, bukan yang turisti ya, karena dia udah bosen lah istilahnya nunjukin yang istilahnya sejuta umat ke situ gitu ya, dia pasti akan ngajak yang beda dari yang lain, yang si hidden gem itu. Ini tuh sebenarnya sama aja di mana-mana. Ini kayak kan sama-sama ya orang Bandung ya. Gue tuh waktu tahu jalan Bandung itu dulu pertama tahu jalannya adalah karena naik angkot. Kalau rute angkot kan kangen ya Jeng, angkot gue. Kangen dia naik angkot, ya kena angin gitu ya Jeng, enak banget ya. Angkot gue tuh Kalataledeng, jadi rute gue tuh itu kan. Nah terus udah tuh kalau misalnya naik angkot, kalau nyetir akhirnya di Bandung gitu sama nyokap gue tuh suka ngomel, kamu tuh ngapain sih rutenya jauh banget, kamu tuh nggak tahu jalan apa gimana sih? Ini nih kalau belajar jalannya dari rute angkot. Ya juga sih gue. Terus taunya angkotnya pulang ke rumahnya ya Jeng, kita ngikutin abang angkot tuh gue.
Lanjut. Terus. Oke. Kita jadi ngebayangin abang angkot ini gimana sih? Enggak, Pengen jadi ngebayangin Bandung. cuanki aja. Pengen cuanki, Iya. pengen bakso gimana dong, Jeng? Jadi momen gitu ya, begitu kita ngomongin Bandung tuh ada, aduh, iya ya. Kalau dan begitu udah ngomongin juga, buat gue kan Seoul tuh kayak udah rumah kedua ya, kota kedua, karena gue itu gateway banget. Bandung pun juga sebenarnya gitu, buat gue juga kan ke sana. Jadi bener juga sih, pandemi ini ternyata satu hal ya yang bikin gue semakin mensyukuri lagi. Gue kayaknya nanti gue nggak akan take for granted lagi deh kesempatan. Iya dong, jangan dong, jangan. Gitu. Jangan take it for granted. granted. Meaningful lagi nantinya. Iya dong, pastinya. Jeng, sorry gue potong. Soalnya ini ada Mbak Ida nih yang nanya. Jeng, kalau ritual sampai rumah di masa pandemi ini gimana? Kan ada anak suami ngeri kalau bawa-bawa virus. Itu tadi ganti baju, Mbak Ida. Kayaknya lu ganti baju depan rumah ya? Belum masuk rumah lu ganti baju? Iya. Atau gue selalu pakai outer. Sendiri. Nah, selalu pakai iya, outer. Bener. Itu trik ya. Makanya, iya selalu pakai outer. Jadi yang dilepas duluan pertama adalah si outer. Semprot, bahkan sebelum dicuci gue semprot dulu. Sepatu gue bersihin langsung. Bawah sepatu juga gue bersihin, gue semprot. Segitunya, dan sampai rumah harus langsung mandi dulu. Pokoknya kadang gue mendisinfect diri gue aja dulu. Makanya sebenarnya desain rumah Asia tuh yang memisahkan area sepatu dulu sebelum masuk rumah, itu sebenarnya emang itu bener ya, cocok banget sih, bagus kayak gitu tuh. Iya, benar-benar setuju. Ini ada siapa lagi ya yang udah join, kita sapa dulu ya. Ada Sari Kerli, ada Mas Satria, ada Razali, ada Leta, ada siapa lagi nih? Ada Christine, ada Jamie. Iya, ramai sekali hari ini kita. Soalnya semua penasaran. Ini jangan-jangan ngomongin Bugito. Soalnya Ija, kenapa Bugito? Apa semua udah berharap mau jual alat-alat sebenarnya susah buat sekarang soalnya domestik itu, karena kan sempat ada masalah juga ya waktu itu yang pembantu pada pulang kampung gitu kan, yang stranded tuh nggak berani balik lagi ke Jakarta karena Jakarta udah zona hitam menuju zona merah menuju zona hitam. Jadi ya memang itu masalah semua orang. Tapi benar sih tadi kalau balik lagi pertanyaannya juga soal Ija gitu ya, Ija yang sesungguhnya ya domestic helper. Mungkin tadi bener yang prinsipnya Ajeng lah, udah priority aja. Kita kerjain yang bisa kita kerjain ya, Jeng. Lagi nggak ada ART misalnya, atau nggak ada yang bantuin di rumah, emang kondisinya nggak ideal, ya udah, ya kan. Jadi hidup selalu bisa dibikin happy sesuai maunya kita, gitu kan. Kalau kita bisa prioritaskan yang memang kita bisa itu handle. PSBB pertama nggak ada Mbak kok gue. Oh, lu nggak ada Mbak PSBB pertama? Oke. Bener-bener, makanya aku tahu cucian nggak habis-habis. Iya bener. Jeng, kalau tadi Korea ya, ini mungkin pada banyak banget penggemar Korea ya di sini ya, ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak juga yang nonton drama Korea. Jeng, ngomong dong bahasa Korea. Kalau kamu ketemu siapa? Lee Min Ho, siapa sih? Aduh, gue nggak hafal, Jeng. Kalau ngomong-ngomong gitu, kalau ketemu artis tuh kita mau minta foto bareng, gimana ngomongnya gimana? Oh, kalau gue ketemu Lee Min Ho, ngomongnya gimana? Lu mau ngapain? Cakia. Apa itu? Yobo. Cakia sama Yobo tuh panggilan sayang tuh biasanya ke, kalau Yobo tuh ke suami istri biasanya manggil pasangannya tuh gitu, Yobo gitu. Iya. Suami lu langsung ke suami tuh. Lu langsung dicium sama dia, dipeluk itu kalau lu ngomongnya. Kalau gue ketemu dia sih gue tanpa tedeng aling-aling, tanpa basa-basi, gue ngomong, Yobo, Uri Nampion, suamiku, jadi sayang. Terus dia gini, lupa minum obat ya Bu ya? Ibu hari ini kenapa? Aduh, Bu? Ibu halu to the max banget Ibu. Ibu siapa ya? Jen, tapi ya ngomong-ngomong soal Korea, ini ada cerita juga ya dari sahabat PSO kita yang punya sisi positif dari nonton drama-drama Korea. Satu, katanya, bisa berhasil memaksa anaknya makan sayur. Karena habitnya orang Korea makan sayur ya, Jeng ya. Bener nggak sih? Iya, minimal kimchi. Nah, iya makanya justru malah menghadirkan positivity. Jadi katanya malah gampang nyuruh anaknya jadi makan sayur karena anaknya ternyata suka Korea juga. Terus dua, makanan-makanannya itu kan relatif nggak complicated ya. Jadi bisa dibikin gitu ya di rumah. Jadi sekarang nih banyak gen-gen yang istilahnya beli online gitu ya bahan-bahan buat bikin masakan Korea sederhana terus nyoba di rumah, terinspirasi. Tadi just now gue tuh baru ngobrol sama sahabat gue. Dia lagi suka bikin apa topoki, pokoknya itu dia yang topoki. Itu katanya itu loh Jeng, gara-gara nonton Korea. Jadi sebenarnya tuh
banyak hal ya yang kalau kita ngelihat positif, sebenarnya mata kita terserah sih mau ngelihatnya positif atau negatif ya, mau ngelihat sesuatu challenge, mau ngelihat kita di rumah aja, mau apakah itu drama Korea atau whatever ya yang kita seneng itu, sebenarnya sih kalau menurut gue ya, kalau ngobrol-ngobrol nih sama sahabat-sahabat PSW kita, itu banyak loh yang positif kalau kita mau ngelihatnya dengan mata yang positif juga, gitu loh. Seru ya ternyata ya, walaupun cuma sekedar nonton drama Korea, ternyata banyak kok, walaupun ada efek nggak baik juga ya, suka berantem sama pasangan ya, Jeng, soalnya nonton nggak berhenti-berhenti, terus kita disuruh masak, suruh cuci piring, ntar dulu, aku belum selesai nonton drama Korea, terus akhirnya jadi diomelin. Jangan ya, jangan begitu ya sahabat PSW. Jeng, ngomong-ngomong ya, tadi ya, lu tuh ngobrol soal makanan kan, tadi kan lu kan kita ngomong cuanki apa segala macam. Gue inget loh, lu tuh kan punya jastip kan? Punya jastip kan? Punya jastip makanan. Gue punya bisnis jastip, punya bisnis kuliner. Wih, sedap. Jeng, kalau jastip ya, gue kebayang ya, lu kan tadi katanya lu idah nih, emang kalau jastip tuh emang orangnya harus mengabdi ya, secara kan ya, ketemu dengan klien-klien dengan permintaan-permintaan yang beraneka ragam, yang benar-benar lu mesti take care satu-satu lah ya istilahnya. Lu kalau bisnis jastip ya, pernah yang absurd gak? Sampai yang kayaknya tuh luar biasa, aneh dan unusual lah, unik lah kita bilang. Misalnya nih, gue tolong beliin dong obat gatel buat peliharaan gue nih, iguana gue gatel-gatel, tolong beliin obatnya gitu ya. Misalnya cuma ada di Korea. Itu lu mau kerjain gak sih kalau sampai se-absurd itu? Iguana sih belum absurd. Iguana belum absurd. Oh, maaf ya, maaf. Ini hal paling absurd, mungkin nggak absurd buat orang awam, tapi gue ngerti banget. Jadi ini adalah permintaan temennya keponakan gue. Dia nelfon gue, dia nelfon gue bilang, tante, katanya tante kalau ke Korea bisa just tip ya gitu. Iya, kenapa? Kamu mau nitip apa? Album? Gue pikir apa album lagu boy band mana gitu kan? Dia akan jawabnya. Terus enggak, dia ngomong sama gue udah mau nangis tuh ya, benar-benar. Tante, bisa nggak sih tante datang wakilin aja, soalnya siapa gitu deh, dia tuh lagi ulang tahun tante. Oh my god, jadi lu disuruh wakilin jadi tamu ya, Jen? Ya Allah, serius deh. Bukan gitu, terus aku harus gimana? Iya tante, jadi tante datang ke kafe aja, nanti ini alamatnya tuh di sini, nanti tante fotoin, dia nulis pesan dari dia gitu buat situ, di post it, terus nanti taruhin di situ aja tante. Fotoin, terus nanti kan ada kayak apa sih, sleeve cup minumannya, itu bawain pulang tante buat aku, terus nanti udah fotoin gitu aja tante. Menurut gue sih itu buat orang awam tuh pasti absurd banget sih. Hah? Iya. Dan ternyata nih gue baru tahu, kalau buat gue kan itu kan akhirnya gak gue just tipin, gue bilang ya udahlah itu kebetulan lokasinya tuh dekat tempat tinggal gue waktu itu di sana, jadi nggak apa-apa. Terus gue tuh baru tahu, si keponakan gue tuh cerita, jadi ada banyak just tip kayak gitu di sana. Oh ya ampun, just tip halu, bener-bener untuk misal just tip halu, bener-bener misalnya nih, lo pengen tuh kan kalau zaman dulu kita nulis Mariska was here gitu kan. Oh ya Allah, iya ketahuan ya, Bo. Gue pernah nulis gitu, emang aku tahu sih. Nah, itu tuh begitu buat nulisin apa di mana. Kayak ini, Bo, kayak kalau orang umrah titip doa gitu loh. Nah, itu tuh di just tip. Oh iya bener, titip doa ya, titip doa. Cuma ini titip halu. Aduh. Ya ampun. Macam-macam deh, lucu ya. Lucu ya. Lu tuh di just tip berarti ketemu macam-macam orang banget ya, Jeng. Bener-bener yang sampai bisa titip doa ya, Jeng ya. Bisa maksudnya melakukan. Gue tadi udah nggak terlalu absurd ya sebenarnya, obat gatal iguana itu belum absurd ya. Obat gatal iguana nggak absurd. Gue tinggal ke rumah sakit, menurut gue itu tinggal ke rumah sakit hewan, terus gue tanyain, udah nggak lo obat ini, udah. Tapi kan kalau halu lebih absurd lagi ya. Ya ampun. Terus dia tuh ninggalin pesannya gini, tapi tante kalau pas tante kesana terus si artisnya ada, please banget tante jangan foto sama dia. Hah, kenapa? Loh, gue pikir lu justru mau gue wakilin kalu. Kenapa? Aku sedih tante, nanti aku iri. Ya Allah, oh Masya Allah. Jadi pikirannya jauh banget ke depan ya, Bo. Sampai mikirin nanti perasaan dia. Kalau dia sedih lihat foto lu, ya ampun lucu banget sih. Tapi ya Jeng ya, kalau ngomong-ngomong soal David, ini kan fenomenal sih ya. Waktu itu gue pernah ada tamu nih, sahabat PSW yang bilang, ada fenomena waktu itu kita ngobrol sama temen gue di Singapura. Jadi just tip di Singapura itu sekarang lagi bener-bener kayak bisnis kuliner
frozen food kalau di negara kita gitu ya. Kalau di kita kan frozen food kayak jadi menjamur banget karena orang itu butuh sesuatu yang dimasak bisa cepat di rumah gitu, dan orang relatif tidak dine in keluar. Jadi sekarang itu masak tapi nggak mau yang ribet. Jadi makanya frozen food itu tinggi banget ya sekarang permintaannya, demand-nya, dan bermunculan orang-orang yang jadi bisnis UKM si frozen food. Nah kalau di Singapura itu lagi gila banget just tip katanya. Just tip, karena kan mungkin karena Singapura itu termasuk salah satu negara yang orang consider paling deket ya dari Indonesia gitu ya, bisa bolak-balik. Dan mungkin banyak orang yang misalnya udah biasa punya produk-produk yang dia beli pada saat dia mengunjungi si Singapura gitu kan. Terus sekarang tuh katanya lagi gila banget si just tip Singapura itu. Jadi bener-bener solusi orang nggak bisa ke sana, tapi pokoknya maunya apa gitu. Mungkin lain kali kita buka aja gitu just tip Bandung ya, Jeng, cuanki, bakso, segala gitu ya. Kita ya pokoknya nggak bisa ke Bandung, kita hadirkan Bandung di Jakarta gitu ya. Tapi emang begitu sekarang teman-teman fenomenal banget ya. Fenomenal. Itu bukan Singapura doang, tapi semua destinasi. Bahkan lokal. Gitu. Jadi di lokal itu tuh sekarang juga itu sebenarnya ngebantu UKM. Pertama kan gini, ini sebenarnya juga arahan dari Parekraf. Parekraf tuh minta untuk karena pariwisata belum bisa bangkit lagi, mungkin bisa banget sih bantu. Ya udah deh, ekonominya digerakin gimana. Kalau untuk yang tempat tinggal mungkin kita belum bisa bantu, tapi kalau untuk yang kuliner, yang destinasi wisata apa gitu, yang apa kayak souvenir kerajinan tangan itu sudah bisa dibantu gitu. Nah itu juga karena udah sebenarnya udah arahan pemerintah juga kok. Jadi bukan cuma Singapura doang nih, lokal pun juga gitu. Kayak sekarang nih, lo mau nitip makanan Cirebon, Jogja, ini yang udah pernah gue lakuin ya, mengisi kekosongan Korea. Cirebon, Jogja, Medan, Bali, sama apa lagi ya? Surabaya. Itu gue udah pernah. Oh, Bandung pun sampai Cuanki Serayu aja gue udah pernah. Iya. Jadi emang sebenarnya tuh udah emang kayak sekarang gue pun ngerasa terbantu. Itu kan awalnya gara-gara gue kepengen juga. Gue suka banget soalnya makanan Bandung sama makanan Solo. Nah itu awalnya sama. Gue juga suka banget makanan Bandung dan Solo. Kapan kita ke Solo, Jeng? Gue mulai jadi tahu ada, karena gini akhirnya orang-orang kuliner lokal pun akhirnya jadinya sebenarnya kan gini ya, kalau gue lihat just tip itu dulu ya agak dipandang sebelah mata gitu. Iya. Beberapa justru di lokal ya. Jadi kayak misalnya beberapa toko aja gitu ya, toko retail tuh tidak mengizinkan lo nggak boleh foto-foto di toko gue. Nah kalau sekarang justru salesnya mereka diarahin untuk berteman sama just tippers. Untuk bisa naikin bener Jang. Waktu itu gue inget ya zaman beberapa waktu yang lalu tuh kita kedatangan Hani ya dari Vicenza. Waktu itu kita ngomongin juga soal bisnis ya. Jadi memang dengan kondisi pandemi ini mau nggak mau tuh emang berubah sistem bisnisnya. Kalau tadi Ajeng bilang dilarang foto-foto gitu kan, kayaknya merasa terancam ya kalau misalnya jadi orang just tipin barangnya dia, jadi orang nggak datang ke counter. Nah sekarang lagi pandemi gini, counter kan relatif, maksudnya orang nggak akan datang loh. Jadi justru yang jemput bola itu ya, yang produknya atau servicesnya dihadirkan ke customer gitu kan. Makanya si just tip ini adalah bagian dari yang membantu sebenarnya bisnis si produk-produk ini kan, atau dalam hal ini yang kita lagi omongin kan kuliner ceritanya. Betul, malah kadang menurut gue mereka nih agak garda depan sih. Karena jujur aja Ijah kan masih belum berani keluar. Makanya Ijah tuh punya berteman sama Ina, sama Ira. Iya benar. Ina sama Ira lebih berani keluar, Ijah malah nggak berani banget. Ijah bantu memasarkan. Bentar lagi Jeng, ada yang join Bugito. Bugito terus kita direkrut yang berdua ya, ini Ijah sama Ina saya rekrut ya, kamu berdua ya. Kayaknya ini kandidat nih, cocok nih direkrut sama Bugito. Kalau Bugito beneran dengerin PSW Antasari Hotel, makasih loh Bu, lo enggak ya. Jeng, nih ya, kan gini, lo jadi Ijah ya, udah pasti bener-bener kayaknya sebenarnya hidup itu berhadapan dengan enak gak enak. Ada gak enak nih, kadang komplain, ya gak sih? Nah kan gini Jeng, lo tadi makanan ya, gue kebayangnya gini, lo pernah gak sih ngurusin titipan just tip yang
lu udah packing bagus-bagus gitu ya, terus udah gitu lu pokoknya udah mengkondisikan bahwa itu tidak akan rusak, itu akan kemasannya sampai di tangan customer itu exactly the way you pack it gitu kan, jadi nggak rusak dan nggak bentuknya sama gitu. Tiba-tiba nih lu dikomplain gitu ya, ada orang mesen banyak banget gitu, misalnya let's say cookies lah gitu, yang nyampe sana tuh udah jadi bubuk rengginang, hancur ya itu cookiesnya. Padahal itu buat hari raya tuh, kalau kayak kemarin Idul Fitri atau Idul Adha gitu kan. Terus kadang kan ya customer is always right ya, dia pasti udah ngamuk luar biasa dan itu waktunya udah mepet banget, lu nggak bisa kirimin yang baru juga, terus udah gitu misalnya ekspedisi udah tutup padahal besoknya kan hari raya. Nah kalau lagi kondisi kayak gitu tuh apa sih yang lo lakukan kalau udah chaos banget ya? Misalnya ilustrasinya kayak tadi gue bilang, gue kirim sesuatu, datang udah bubuk rengginang semua, tuh besoknya lebaran, gimana tuh? Oke, kalau gue sih, apalagi kalau itu buat gue gini, gue tuh service nomor 1 segala-galanya buat gue. Jadi kalau memang situasinya seperti itu, apalagi karena gini, orang tuh kalau pesan itu kan nggak begitu aja dia pesan karena dia kepengen. Iya. Seringkali ada kebutuhannya. Kalau gue sih tipe yang bukan hanya sekedar ngasih kompensasi, oh yaudah lo nggak gue charge, bukan gitu doang. Karena kan ada yang gitu, oh yaudah deh sorry kalau gitu nggak gue charge. Oke, lo nggak charge orangnya mungkin nggak dirugiin dari segi materi karena nggak dibayar. Tapi kan ada kebutuhan di situ. Nah biasanya gue akan lihat nih per case-nya tuh kayak gitu, ordernya tuh gimana. Kalau ini buat hari raya dan untuk dihidangkan atau untuk gimana, itu gue akan gini. Kalau dia ngirimnya hari raya misalnya gini, kayak gue hamper gift untuk bentuk penyambung silaturahmi dari gue ke lo. Itu kan nggak sesuatu yang esensial gitu. Nah itu masih bisa gue bicarakan. Oke, gue akan kalau perlu nggak gue charge dan akan gue kirimkan kompensasi mungkin datangnya setelah hari raya. Tapi kalau misalnya yang pesan lo buat open house hari raya, gue sih tipe yang akan gue cari. Kalau gue harus masak lagi malam itu gue masak. Kalau harus gue anterin sendiri, gue anterin sendiri. Nah gue tuh tipenya kayak gitu. Nah tapi lagi-lagi itu ya, karena gue orangnya seperti itu, gue juga dalam just tip juga gue akhirnya pilih-pilih. Gue tuh tipe yang pilih-pilih klien, karena gue tuh I will go segitunya gitu gue dalam ngasih service gitu. Jadi nah sekarang akhirnya gue udah bisa pilih lagi tuh yang mana yang bisa gue gituin. Kalau dulu ketika belum segitu mikirin prioritasnya, gue tuh bisa gelap mata langsung. Semua disamber ya, Jam? Semua gue berikan level pelayanan yang sama gitu. Kalau sekarang sih udah nggak lagi. Gue lihat gitu, gue udah bisa tenang dan gue tanya, oke, lo ini untuk apa ngirimnya? Oh lo apa oke, gue ganti ya. Lo mau kebutuhannya apa? Misalnya kalau pesanan lo adalah kue kering, gue cariin kue kering. Misalnya gue itu masakan gue, ya gue akan masak lagi gitu. Kalau gue nggak punya bahan-bahannya, gue akan cari kemana-mana. Gue akan terus ada diskusi. Iya. Kalau nggak bisa, gue nggak bisa tidur pasti. Gue mesti take note tuh, itu mungkin gue dan sahabat PSW juga ya. Jadi sebenarnya dalam masa yang challenging kayak sekarang nih, mungkin kejadiannya kalau di teman-teman sahabat PSW yang lain ya, yang bukan bisnis just tip, bisa diomelin klien A, B, C, atau di kantor atau apalah, presentasi nggak beres segala macam. Tapi gue suka keywordnya lo. Jadi carinya solutif, jangan reaktif. Soalnya begitu reaktif, akhirnya kan lu, wah udah deh gue ganti semua atau gimana. Padahal sebenarnya mungkin itu orang juga diganti 3 hari lagi juga nggak apa-apa. Orang bukan mau open house. Buat gue gini, reaktif tuh, lo refleksnya segimana sih gitu, bisa gimana. Menurut gue ya, kalau dalam servicing gitu ya, respon tuh yang paling penting. Bagaimana lo merespon. Jadi responsif bukan reaktif gitu kan, solutif benar juga. Dan tadi itu masalahnya gini, orang seperti kita yang apalagi hidupnya besarnya tuh di industrinya service, kita tuh kan punya kecenderungan ingin satisfying customer kita gitu kan. Itu tuh bahkan jadi KPI kita. Nah seringkali kita pakai standarnya diri kita. Yang tadi lo bilang, orang sebenarnya diganti 3 hari lagi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Maunya detik ini juga. Itu lo-nya gitu. Nah makanya benar. Emang tadi itu sih, kadang tuh kita tuh suka silver lining lagi ya. Ini yang gue dapetin. Kita tuh keseringan menduga-duga. Ya sih. Kita jangan menduga-duga.
Iya, Duga-duga benar, karena benar. pakai standarnya. Karena kalau gue itu kan kalau lu, kalau orang gitu. Tanya Iya, aja, iya, iya. tanya deh bener. Oh, Oh, ngomong-ngomong soal katanya nanya Mbak nih ya. Ida, Mbak Ida mau just tip halu di masa pandemi gini. Cus, Cus Mbak, lakukanlah. lakukan. Makan apa ya, Jeng? Kayaknya gue juga mau deh. Aduh bener nih Gimana, gue gimana, tiba-tiba gimana? kebayang cuan Kisrayu gue. Ya udah gue ya, satu ya. 2 mangkok ya. Cuan Kisrayu. Coba deh ada Sambelnya siapa yang di banyak. Bandung? Aduh, kayak gue. Aduh, Kayak iya sendu aja. kali gue. Aduh, kangen makanannya Bo ya. Jeng, Jeng, Mhm. Jeng. Nih ya, lo kan ketawa mulu ya. Tapi pasti nih, gue yakin banget. Lo dan gue juga, dan mungkin sahabat PSW juga lah yang punya tingkat kesibukan yang kayak kita berdua gitu ya, lumayan sibuk lah. Lo kan anak 2 gitu kan. 2 kan anak lo ya, apa namanya, walaupun jarak umurnya beda, tapi kan pegel hatinya sama ya, Jeng ya, beda-beda tipis lah ya, menggelin hati ibunya ya, dengan di umurnya masing-masing itu. Kita mau keluarin sabar meter. Soalnya gue yakin di hari-hari lu yang sibuk itu pasti ada hari-hari lu migrain. Karena ini ada 3 nih sahabat PSW, kasih opsi ke gue. Apakah 1, 2, 3 atau semuanya ya Bu Ajeng ya? 1 adalah dicuekin sama anak, alias lu WA dijawab tahun depan, or telepon gak diangkat, ya gitulah, nggak komunikatif ya anak remaja ya. Saya sudah menduga kamu tersenyum, berarti nomor 1 iya ya. Nomor 2, jantung mau copot kalau anak banting pintu pas kita merepet marahin dia, yang mana pintunya nggak tahu ya dibukanya kapan, ya bisa sehari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi, akhirnya ibunya juga yang ngetok gitu ya, akhirnya membuka pintu maaf gitu ya, kita yang ngalah gitu ya Jeng. Nah senyum lagi berarti 2 iya. 3, dimusuhin sama anak, karena tiap kali dia mau ngapa-ngapain, ini mungkin lebih relevan pada saat kondisi belum pandemi ya, dia mau ngapa-ngapain kita nih super protektif, ngirim mata-mata gitu Jeng, supir lah, coba liatin itu, si teteh ngapain, kalau dia genit-genit sama cowok, kamu foto cowok aja, pokoknya itulah, ribet lah ya, apa, anak dibuntutin dan kepo gitu. Nah berarti lu kayaknya senyum semua, berarti 3-3-nya ya Jeng, migrain ini 3-3-nya. Kalau poin yang nomor 3 tuh, si teteh tuh handphonenya sempat gue cloning dan gue pasangin tracker. Jadi serius Jeng? emang gue pantau pas dia mulai remaja gitu ya, dia jadi anak SMP, itu yang gue lakukan. Kalau dicuekin udah nih, sekarang lagi sering banget dicuekin, lama banget, tapi akhirnya gue bilang sama dia, teh pokoknya kalau dicuekin mama viralin ya. Bener, gue suka tuh cara lu viralin ya Jen. Terus nanti yang dia temen-temennya dia ya, dia ngambek ya sama mama. Kalau mama cuekin ya, habis itu jadi itu, nah gara-gara poin itu terjadilah yang nomor 2, ngambek. Ini anak-anak gak turun-turun. Iya. Tapi pokoknya intinya sih sebenarnya kalau sama remaja, lu merasa nggak sih bahwa posisi sekarang nih kita di rumah aja kan, lo lagi ya, isinya kan pasangan sama anak gitu. Penting banget nggak sih komunikasi, apalagi lo sibuk banget dan anak lo juga ada yang udah remaja menjelang dewasa. Gue tuh dari awal memang kualitas ya, quality over quantity, selalu seperti itu sama anak-anak. Karena kan dari awal kerjaan gue tuh udah kerjaan di industri kreatif yang very long working hour. Tipenya udah kayak gitu. Terus gue bisa keluar kota. Terus kayak bapaknya anak-anak tuh technically juga sebenarnya kantornya juga nggak di Indonesia. Jadi jadi memang kita dari awal tuh sudah memaksimalkan semua fitur untuk bisa jauh di mata, dekat di hati gitu. Iya, betul. Karena kadang jauh di mata itu kan ada dalam rumah juga, cuma ya itu sih teteh nggak keluar kamar kayak gitu kan. Jadi akhirnya kualitas lah yang benar-benar kita tingkatkan, kita perbaikin. Jadi sedekat mungkin ngobrol, kita tuh masih meluangkan waktu. Dulu sih sampai pandemi yang pertama tuh masih bisa tuh gue rayu si teteh untuk tidur bareng-bareng, yuk kita ngeriung yuk bareng-bareng gitu. Uyel-uyel ya Jeng, masih mau ya. Uyel gitu. Tapi sekarang udah nggak mau, gue juga heran gitu. Kayaknya pengen. Dan itu nggak bisa. Oh iya, nggak bisa dengan cara paksa ya, harus pakai trik-trik jebak gitu ya. Iya, akhirnya kalau kayak gitu ya kita jebak aja, misalnya gini nih kan, biasanya kita pancing anak-anak tidur di kamar mama papanya gitu kan, ayo sini tidur gitu. Nah yang gede udah pasti nggak mau tuh, udah susah. Nah biasanya jadinya sekarang kita gerebek aja kamarnya, kita bertiga pindah ke kamar si tata, biarin aja. Gitu ya. Iya benar-benar. Tapi gue suka spirit lu sih, pokoknya
sahabat PSW yang seperti saya juga dan Ajeng juga ya anaknya beranjak remaja, ini adalah waktunya mencoba trik-trik jebakan Batman ya, karena kita di rumah aja ya Jeng, kita keep trying. Jeng, ada yang nanya nih, katanya di teaser kita itu kan ada cerita yang seijah apa kamu gitu ya, yang kalau masuk ke rumah orang lagi makan, terus malah udah selesai nyuci piring gitu ya, ikut ke belakang nyuciin piring semuanya, nyuci baju, nggak jemuran gitu katanya. Waduh, ini ijah banget. Ini ada yang nanya, lu pernah nggak sih di posisi yang lu membantu orang nih, misalnya belanja gitu ya, bantuin dong, angkatin, abis itu nggak tahu diri Jeng, lunjak Jeng, bayarin ya sekalian gitu, belanjaan gue belanjain sekalian bayarin. Dalam arti mungkin ini metafora ya, bukan disuruh bayarin, cuma maksudnya orang yang awalnya minta tolong elu, kan mungkin elu nih berjiwa ijah gitu ya, terus udah gitu ngelunjak banget gitu Jeng, jadi dikasih hati minta jantung gitu kan. Lu pernah nggak sih terjebak di situasi kayak gitu? Pernah lah pasti. Pasti pernah kayak gitu. Gue kayaknya mungkin semua orang gitu sih. Gue juga bener sih, gue kalau orang sekarang bilang pandemi itu banyak silver liningnya gitu ya, yang bikin kita ngerasa ini itu akhirnya membuka diri, lebih punya banyak waktu mikir. Ya gue justru baru sekarang ini bener-bener bisa kayak ngasih garis batas, terus udah mulai bisa udah akhirnya gue biasanya sih gini, kalau dalam konteksnya itu kan ibaratnya nih yang ngebawain belanjaan, ya udah, karena kadang ngebawain belanjaan bikin gue happy, jadi nggak apa-apa gue bawain belanjaan, nentengnya ditambahin sampai gue nganterin dan gue yang beli bensinnya, gue yang bayarin segala macam, gue kadang masih nggak apa-apa juga kalau masih bisa bikin gue happy. Tapi pada akhirnya gue udah bisa bilang sama diri gue sendiri, oh ya udah, yang tadi terakhir berarti, tokennya habis buat dia gitu. Gue udah bisa seperti itu sekarang, karena nggak tahu ya, di masa pandemi ini kan katanya banyak juga nih yang ngerasa semakin bisa melihat lagi karakter seseorang, katanya gitu kan. Betul sekali. True colors katanya, bisa lihat true colors. Iya. Betul. Nah disitulah gue juga kemudian sampailah ke satu pemikiran baru lagi. Ternyata semua tuh ada expiration date-nya, and it's okay. It's okay. Jadi ibaratnya kayak tadi gitu kan, oh ya udah nggak apa-apa misalnya orang kayak gitu. Sebenarnya kan bagaimana kita mau bereaksinya aja kan gitu kan. Nah, ada yang memilih bereaksi marah-marah, gue sebel banget mau gini-gini. Kalau gue enggak, kalau gue oh ya udah. Token udah habis ya, gitu aja ya. Token udah habis. Itu keyword tuh. Jadi buat gue atau sahabat PSW yang baper-baper, yang dalam situasi yang kayak gitu ya, karena memang benar yang tadi Ajeng bilang, lagi pandemi ini itu true colors tuh lebih kelihatan. Jadi mungkin gue setuju sama yang lu bilang, mendingan quality ya daripada quantity ya. Temennya mungkin tidak sebanyak dulu karena memang jadi true colors juga gitu ya, kayak seleksi alam loh Jeng jadinya. Betul. Tapi yang benar-benar memang di hati dan bisa membawa kepositifan. Seperti kita hari ini Jeng, gue tuh seneng banget lu meluangkan waktu yang udah sibuk luar biasa, tapi kalau gue suruh namu ngopi sore sama gue, halu ya, kita nggak ngopi loh ini sebenarnya, kita berjauhan, tapi anggap aja kita lagi ngopi sore, lu tetap mau ketawa-ketawa sama gue, berbagi positivity. Gue udah di warning nih, soalnya waktunya tidak bisa lama-lama, maunya mah 1 harian sama Ajeng. Kita ke Bandung ya Jeng, muter-muter cari cuanki. Bandung. Ayo Bandung ya, pokoknya agendakan ya. Jeng, pertanyaan terakhir nih dari sahabat PSW. Lu ada tiba-tiba punya kebiasaan prok apa nggak selama pandemi yang tadinya lu nggak bisa? Apa ya? Gunting rambut kali ya? Wih, sedap. Semua orang tuh kayaknya ya, terpaksa ya, karena susah ke salon, bisa gunting rambut. Tapi nggak pitak kan Jeng hasilnya kan? Bisa rata gitu, nggak pitak. Jelek sih, tapi bisa. Nggak jelek ya? Nggak pada level lo itu, tapi level. Bisa gitu. Cukup lah, bisa lah. Iya. Tapi sebenarnya kan silver lining banget ya. Mungkin sahabat PSW juga setuju. Memang bukan kita nggak bisa jadi hebat kayak hair biasa, tapi at least itu mencoba itu ya Jeng, yang membuat juga kita jadinya lebih happy. Oh ternyata gue bisa kok kalau cuma ngetrim rambut aja atau motong poni gitu ya, dicoba ya. Jadi bisa survive lah jadinya. Iya, gitu. Siap. Keyword survival. Jeng, aduh kayaknya kita harus pamit nih, soalnya waktu juga yang keterbatasan waktu nih. Saya Mariska Wisaksono dari PSW Antasari Hotel dan Ajeng Hendrani mengucapkan terima kasih buat sahabat PSW yang udah nonton kita berdua, udah seru-seruan. Kita ketemu lagi besok sama Natasha Dewanti, kita mau ngomong yang lebih seru Jeng. Tim apa? Bubur diaduk, bubur gak diaduk. Stay tune ya di sahabat PSW. Aduh! Sampai
Sampai ketemu besok ya. Thank you, Jeng. Bye.